Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Putri Aryani dengan NIM 6323061. Kami dari kelompok 3 mata kuliah karakter building yang mengambil tema pencatatan laporan keuangan pada UMKM. Dan perkenalkan, nama anggota kelompok saya yaitu ada Anissa Amalia Putri, Ajeng Nurmala, Maria Angelia Putri Santika, dan Yuni Inayah. Peran keuangan adalah catatan terstruktur mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas perusahaan atau pemerintah dalam periode tertentu. Adapun tujuannya untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Di dalam laporan keuangan, yaitu ada laba atau rugi, laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Kemudian neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu. Terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama yaitu aset, yaitu sumber daya yang dimiliki. Kemudian liabilitas atau kewajiban, artinya utang atau kewajiban kepada pihak ketiga. Dan ekuitas modal pemilik. Kemudian di sini ada neraca. Neraca itu terdiri dari 3 unsur. Dalam 3 unsur ini tercermin dalam persamaan akuntansi berikut. Yang pertama, aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberi manfaat usaha di kemudian hari. Kemudian liabilitas adalah kewajiban yang timbul dalam rangka kegiatan normal operasi usaha UMKM, baik berhubungan dengan pihak ketiga. Kemudian ekuitas adalah jumlah dari bagian dari modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemilik usaha. Adapun materi yang akan disampaikan dalam kegiatan ini yaitu pembuatan laporan keuangan sederhana dengan berbasis EFA, Excel for Accounting, yang disesuaikan berdasarkan keadaan UMKM di lingkungan tersebut. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mendukung kemajuan UMKM yang berkreativitas dan berinovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya ada usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM menjadi salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik dan teratur. Selanjutnya, pencatatan keuangan yang sistematis dan pelaporan keuangan yang akurat merupakan faktor penting bagi keberlangsungan suatu usaha. Melalui pencatatan yang baik, pelaku UMKM dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya, mengukur tingkat keuntungan, serta membuat keputusan bisnis yang tepat. Pencatatan dan pelaporan keuangan pada UMKM ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang tertib, meningkatkan kemampuan dalam membuat laporan keuangan sederhana, serta mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Diharapkan melalui kegiatan ini, UMKM dapat mengoptimalkan kinerja usahanya dan memiliki daya saing yang lebih kuat di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat. Selanjutnya ada permasalahan dari suatu mitra UMKM. Yang pertama, kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan secara terkomputerisasi dan akuntansi. Yang kedua, belum adanya kegiatan pelatihan yang membahas penyusunan laporan keuangan UMKM di lingkungan PKK Karawang Kulon, terutama pelatihan komputer dalam menunjang kegiatan transaksi keuangan bagi para pelaku UMKM tersebut. Berdasarkan analisis situasi atas permasalahan yang sedang dialami oleh pihak mitra, maka solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ialah dengan mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi serta pemahaman dari pengurus TPPKK Karawang Kulon khususnya di bidang UMKM melalui pelatihan pemanfaatan teknologi komputer. Yang pertama, dapat memberikan sosialisasi terkait pentingnya laporan keuangan serta meningkatkan skill pengurus dan pelaku UMKM TPPKK
Karawang Kulon dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi komputer khususnya dalam pembuatan laporan keuangan berbasis IFA. Yang kedua, mampu mengikuti perkembangan teknologi dengan memaksimalkan penggunaan sarana atau prasarana yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan model laporan keuangan yang berbasis komputerisasi. Pedoman pencatatan saldo debit kredit, nama akun, aktiva, harta atau aset, debit bertambah, kredit berkurang, saldo normalnya debit, utang atau kewajiban, debit pengurangan, kreditnya bertambah, saldo normalnya kredit, modal berkurang, di debit berkurang, kredit bertambah, saldo normalnya kredit, pendapatan debitnya berkurang, kreditnya bertambah, saldo normalnya kredit, pendapatan saldo debitnya berkurang, saldo kreditnya bertambah, saldo normalnya kredit, beban debitnya bertambah, kreditnya berkurang, saldo normalnya debit. Transaksi pemilik yang pertama, pemilik UMKM menyetor modal dalam bentuk uang sebesar 1 juta rupiah. Transaksi tersebut akan dicatat dalam kas 1 juta rupiah dan modal 1 juta rupiah. Yang kedua, dengan kas uang tunai yang dimiliki tersebut, di atas UMKM membeli sepeda sebesar 200.000, transaksi tersebut akan dicatat sebagai harta berupa kas menjadi harta baru, yakni sepeda sebesar 200.000 dan kas berkurang 200.000. Yang terakhir, UMKM mendapat utang dari bank sebesar 500.000 dan telah dibukukan pada rekening bank sebesar 500.000, maka harta UMKM dalam bentuk uang di bank akan bertambah sebesar 500.000 dan utang UMKM bertambah sebesar 500.000. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu UMKM memiliki pendapatan dari penjualan jasa sebesar 200.000 secara tunai, maka UMKM tersebut mencatat dalam bentuk uang kas bertambah sebesar 200.000 dan pendapatan UMKM bertambah sebesar 200.000 atau laba bertambah. Kemudian UMKM harus membayar gaji pegawai sebesar 75.000 pada akhir bulan, maka UMKM tersebut mencatat uang kas berkurang sebesar 75.000 dan biaya yang dikeluarkan bertambah sebesar 75.000 atau laba UMKM berkurang menjadi 75.000. Kemudian UMKM menjual jasa sebesar 50.000 tetapi jasa tersebut dibayar tempo, maka UMKM memiliki piutang 50.000. Maka UMKM mencatat sebagai pendapatan atau laba sebesar 50.000 dan piutang sebesar 50.000. Di sini ada persamaan akuntansi yang terdapat atau harta atau aktiva. Kemudian ada PSIPA. Pada harta ada kas, piutang, sama aktiva tetap. Di kas terdapat 1 juta yaitu modal yang disetor oleh pemilik UMKM, kemudian minus 200.000 yaitu dari pembelian sepeda, dan 500.000 dari piutang, 200.000 pembelian sepeda, 75.000 pembayaran gaji pegawai. Maka jumlah kas yaitu 1.425.000. Kemudian piutangnya 50.000 dan aktiva tetap dari pembelian sepeda yaitu 200.000, maka jumlah harta atau aktivanya 1.675. Kemudian ada PASIPA. Di PASIPA terdapat utang, modal, dan laba. Di sini utangnya 500.000 yaitu penjualan jasa. Kemudian ada modal 1 juta yang disetor oleh pemilik UMKM dan laba ruginya 175.000, maka jumlah PASIPA-nya 1.675. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.